Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Oh iya, kalau kalian ada request pair yang akan kita bahas, boleh ketik di kolom komentar ya. Let's go! Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu, Sobat Traders yang sudah bergabung dalam acara live trading pada hari ini. Senang sekali bisa bergabung dengan Sobat Traders. Jadi kita sebelum masuk di dalam acaranya, tapi mungkin saya remind kembali Sobat Traders yang baru bergabung ataupun ini mohon dibantu untuk mengklik absensi kehadirannya di kolom chat. Ya senang ya bisa bertemu dengan Sobat Traders. Kita akan membahas acara malam hari ini sesuatu yang paling spesial banget ya. Kan kita kemarin sudah belajar dan live trading sudah berlangsung. Kali ini kita akan masuk lagi ke acara live trading bersama dengan Pak Suwandi. Silakan Pak Suwandi, mungkin teman-teman udah pada nunggu nih, silakan. Ya, halo selamat malam Bapak Ibu semua, Sobat Traders. Selamat berbuka puasa ya buat yang puasa dan sudah standby mungkin udah sampai rumah, udah kondisi sudah siap untuk kita trading malam ini ya. Oke Sobat Trader, hari ini hari Kamis tanggal 15 April. Ya, tadi barusan jam 19.30 sudah dirilis data high impact. Ya, saya lihatin dulu data high impact Amerika ya, yang semuanya itu datanya bagus-bagus semua ya. Saya lihatin dulu ya, saya present dulu. Jadi pas nih kalau ada data jam 19.30 kita sudah mulainya jam 20 ya. Jadi sudah keluar data, kemudian ada candle H4 jam 8 sudah closing ya dan muncul candle baru. Itu pas banget ya. Gimana? Muncul nggak nih? Nggak muncul ya? Belum Pak. Oh iya, dia mungkin harus saya. Sambil menunggu Pak Tapi Suwandi, silakan lihat kembali di kolom komen. Ya Pak. oke, silakan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu bisa ikuti ya, itu ada rules-nya buat pendaftaran yang mau ikut, yang mungkin namanya belum daftar ya, silakan daftar dulu. Oke deh, saya nggak tampilin datanya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat aja ya di Forex Factory, bagaimana tadi data Amerika untuk retail sales Amerika 19.30 diprediksi naik 5,8% dari -3, ternyata naiknya 9,8. Terus core retail sales diprediksi naiknya 5,1 dari -2,7, naiknya 8,4. Jadi ini datanya benar-benar udah naik dari sebelumnya minus, naiknya lebih daripada perkiraan lagi. Jadi mantap banget ya. Kemudian data indeks manufaktur di Philadelphia juga naik di atas perkiraan. Kemudian unemployment klaim pengangguran mingguan ya dari 769 diprediksi turun jadi 703.000. Ternyata hasilnya turun lagi jadi 576. Jadi semua data Amerika hijau semua ya. Jadi ini kalau secara basic aja ya Bapak Ibu ya, kita lihat gini, basic data hijau semua biasanya langsung buy dolar ya, buy dolar, sell gold, langsung sell gold pas data keluar gitu. Nah itu adalah trader-trader yang gaya lama ya. Dulu saya juga gitu, wah bagus semua nih data, bagus semua di atas perkiraan, ayo ikutin aja. Kalau misalnya bagus buat dolar, buy dolar, sell yang lainnya, mata uang yang terhadap dolar. Ternyata jangan kayak gitu ya Bapak Ibu ya, itu mah ibaratnya basic banget lah ya. Karena market ini nggak kayak gitu loh, nggak 1 tambah 1 jadi 2, tapi ada hal-hal yang kita nggak ketahui ya. Oke, jadi kita intip dulu untuk dolar indeks. Kalau dilihat H4 memang dolar indeksnya naik ya, H4-nya, oke. Nah, sekarang kita lihat untuk tapi kalau lihat daily-nya dolar indeksnya masih di bawah ya. Memang ada sedikit kenaikan kalau dilihat dari tadi pagi. Oke, untuk gold nanti aja terakhir ya. Oke, Leoni ya. Karena gold nanti biasanya suka ada yang nanya-nanya di belakang, ya kan? Suka minta Ya, ulangi silakan gitu Pak. ya kan. Ya. Oke, kita musuh utamanya dolar aja deh. Yang pertama adalah euro ya. Jadi euro ini adalah rival utama USD. Oke.
Nah, Bapak Ibu lihat di sini bahwa euro kalau dalam time frame daily itu lagi dalam eh, namanya apa tuh ya? eh ini channel ya, channel down, channel turun, tapi harga sekarang lagi ngetes resisten gitu ya. Harga lagi ngetes resisten, tapi kelihatannya lagi tertahan ya, karena di sini ada banyak juga nih. Tuh ya, area-area sini 1980-an, jadi belum sampai 1.2 ribu ya. Tapi ini bisa naik nih, saya masih punya keyakinan dia masih akan ngetes ke area sini ya, di sekitar ini nih, 1.2012 ya. Jadi meskipun dolarnya melemah sekarang, nggak langsung melemah gitu ya. Jadi prediksi saya kalau secara teknikal dia masih akan naik lagi sampai ngetes 1.2000. Jadi eh, supaya aman ya, kalau cari posisi sell lebih baik cari yang di level tinggi. Nah, karena 1.2000 masih 50-an 40-an pips ya, mending cari buy dulu untuk sampai 1.2000. Nah, untuk sampai ke sana mesti cari buy low dulu ya, buy on low ya. Nah, paling enggak saya cari di sini deh. Ya, di MA yang terdekat ya, ini trimap ya. Di MA yang terdekat di sini deh, 1.1944. Ini kalau harga bid ya, kalau harga asnya kan ditambah spread. Nah, ini karena pakai akun dari Java Global Futures, spreadnya tipis ya, 1 atau 2 pips ya. Oke, saya order dulu. Saya mau buy limit. Jadi meskipun dolarnya datanya menguat, ya nggak langsung signifikan dolarnya melemah. Nanti lihat aja, yield treasury-nya naik apa enggak ya. Bapak Ibu bisa cek-cek ya, yield treasury naik apa enggak ya. Itu yang bisa mendongkrak gold indeks dolar. 1.1944 harga bid, tambahin spread 2 pips, 46 ya, atau 47. 19. Yang mau di bawah lagi nggak apa-apa. Ya, yang mau ikut ya. 1.19. Saya akan pasang 1.2000. 2000. Nah, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah sampai di pucuk-pucuk ya. Oke. Ya, kelihatan? Oke, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Nah, ini dihapusin biar kelihatan semua garisnya ya. Oke. Jadi saya ambil di sini di harga lebih rendah ya. Sini ya. Di sini ada resisten-resisten juga, jadi bisa jadi support ya. Nanti dia bisa ngejar ke sini lagi ya. Oke, Bapak dan Ibu, bisa dicatat ya untuk yang bisa nanti ya Bu Leni atau admin bisa bantu catat ya. Untuk Euro USD ada plan yaitu buy limit 1947. TP-nya 1208. Stop loss 1900. Oke ya, ada juga di sini nih. Oh ya, ini masih jalan. Ini adalah plan minggu lalu ya. Saya nggak hapus ya. Ini masih jalan. Yang lainnya udah kena posisi, udah tutup ya. Oke. Nah, yang malam ini ya untuk Euro USD. Oke, GBP USD. Ini sama-sama major currency. Ya, kita lihatnya time frame gede aja, jangan yang kecil karena kalau kecil bisa membuat perubahan ya secara cepat. Oke, Bapak Ibu bisa lihat secara daily ya. Ini 4 hari naik, tapi naiknya juga memang nggak full ya. Selalu ada ininya ya, rejection atas bawahnya ya. Jadi body candle-nya nggak dominan, selalu ada pertentangan dari atas bawah. Tapi ditutup selalu naik nih dalam 4 hari ini ya, dari Senin ya. Oke, saya masih mau mengincar untuk GU, masih mengincar untuk posisi buy. Baiknya cari posisi enaknya buy di mana. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Saya untuk salah satu patokan kalau kita pakai moving average ya. Bapak dan Ibu kalau misalnya perhatikan waktu saya live trading, kadang saya nggak pakai indikator juga ya, pakai pola candle aja. Tapi kita kombinasi pakai kayak indikator juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau pakai indikator MA,
di sini kan harga sekarang itu ada didorong di atas 2 MA ya. Oke, ini ada 2 MA. Nah, kalau di atas 2 MA berarti dia cenderung naik. Dan MA-nya adalah sebagai support. Nah, jadi support itu bisa untuk posisi beli yang pertama 13773 kedekatan mungkin ya. Yang bawahnya lagi 13764. Tambah spread lah misalnya 2 pips, 1 pip, 2 pips ya. Ya, jadi sekitar situ. Saya akan ambil posisi ya, sekitar situ ya. Saya buy limit 1.37. Jadi 37 ya, saya tengah-tengahnya 3770 aja. Stop loss-nya 37. Saya stop loss-nya 40 poin aja ya. Jadi kalau stop loss nggak apa-apa 30 poin. Saya mau ke 38 20. Jadi stop loss 30, take profit-nya 50 pips ya. Jadi masih 1 banding 1 lebih ya. Hampir 1/2. Oke. Di sini masih ada posisi sell yang minggu lalu ya. Nanti saya akan tutup kalau dia mendekati open posisi hari ini. Jadi saya samain aja ini jadi SL plus saja. Stop loss ya. Saya pasang di sini. 7 70. Oke, 3770. Jadi kalau dia turun, dia jadi SL plus ya, tutup posisi masih profit dan posisi baru aktif untuk buy limitnya. Oke ya. Jadi nanti yang Leni atau yang bisa bantu untuk catat ya, supaya sobat trader bisa lihat di kolom komentar, kolom chatnya bahwa ada plan buy limit GBP USD 1.3770, stop loss-nya 30 pips, TP-nya 50 pips ya. Oke. Oh ya, kalau kalian ada yang mau request ya Bapak Ibu, yang mau request untuk analisa ataupun minta trading plan malam ini ya, lagi live, boleh silakan. Oke, kita lihat untuk JPY ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini meskipun dolarnya datanya naik semua ya, hijau semua, itu melampaui perkiraan, bagus sekali ya. Jadi kalau tradingnya kayak catur tuh catur buta ya. Kalau trading buta begitu ya, misalnya data bagus langsung buy, data jelek langsung sell, itu namanya trading buta ya. Jadi nggak baca berita yang lain, nggak tahu kondisi yang gimana, nggak tahu sentimen apa, langsung aja. Nah itu cara lama ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu cara lama, saya kasih tahu ya. Itu cara lama, trader lama ya. Model sekarang harus ikutin perkembangan sentimen pasar yang berkembang. Jadi jangan cuma data apa langsung buy dan sell, itu cara lama. Kalau di dunia catur namanya catur buta. Gitu ya. Ini istilah saya aja. Oke. Oke, nah kalau lihat USD JPY ya, Bapak Ibu sekalian lihat di sini. Ini sudah tembus support trend line ya, secara daily. Oke. Nah, sudah tembus nih. Nah, setelah tembus dia belum retrace ya. Bisa saja nih dia retrace kali ke sekitar 109 ya, atau 109 lebih. Nanti baru turunnya lagi. Turunnya bisa panjang ini ya, Bapak Ibu ya. Minimal ke 108.5 atau ke yang lebih rendah lagi. Gitu ya. Apalagi kita pakainya daily tadi ya. Oke. Jadi itu untuk USD JPY. Jadi kelihatan bahwa dolarnya memang belum terangkat naik meskipun datanya bagus. Oke, Sobat Trader. Jadi memang masih sentimennya dalam 2 minggu ini dolarnya terkoreksi turun ya. Gitu. Jadi hati-hati, jangan kita nggak bisa baca sentimen market ya. Oke, Sobat Trader, AUD juga mantap ya, menguat. Coba kita lihat apakah masih bisa. Kayaknya udah terlalu jauh ya. Kalau untuk malam ini mungkin nggak kena ya, tapi bisa jadi pending ordernya mungkin cari buy, tapi agak ke bawahan lagi. Oke. Pak Suwandi, ini mungkin boleh. Sobat Traders ada yang ikutan signalnya Pak SWD, tapi Pak Suwandi ya, yang Euro ya Pak, tadi yang pertama ya?
Pertama euro, kedua GBP. Boleh Jadi ada yang mau tanya ikutan mungkin? mau ikutan nanya silakan, tapi yang tadi yang udah saya ikutan mungkin boleh info di kolom komen. Kemudian mungkin saya remind kembali buat sobat traders ya, Bapak Ibu yang hari ini telah join di acara webinar, mohon dibantu untuk mengklik absensi acara pada malam hari ini. Mungkin boleh dibantu karena di kolom komen sudah ada linknya. Terima kasih untuk semuanya. Tapi tadi permintaannya Pak Suyono nih, Gold. Nanti dulu ya Pak. Iya, gold di belakangan biar gini Pak, biar biasanya gold banyak yang nanya, nanti ada yang mungkin baru masuk nanya lagi, ntar di tengah-tengah dia masuk lagi, nanya gold lagi. Jadi ya belakangan aja ya Pak ya, biar semuanya nanti bisa terupdate. Update ya Pak. Oke. Iya. Nah yang lainnya boleh silakan Bapak Ibu yang mau tanya nih, ini kesempatan ya. Kemarin yang lalu sudah ikuti beberapa edukasi, silakan langsung ditanyakan karena ini momen gitu untuk live trading. Silakan Pak. Buka ini juga boleh kan Pak Suwandi ya? Iya, Buka Gmail-nya kalau mau silakan. Buka mikrofonnya. Buka mikrofonnya. Boleh silakan. Selamat malam Pak Suwandi. Ya, malam dengan Pak siapa? Ya, saya Robert Pak. Saya mau tanya itu kalau GBP JPY gimana ya Pak? GJ ya. Oke Pak, siap. Ada posisi gantung atau mau cari? Iya, posisi gantung Pak. Oh baik Pak, siap. Kita lihat ya Pak ya, sama-sama ya. Iya. Oke, udah Pak itu saja? Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Robert. Ya, oke kita ke Pak Robert dulu ya, GJ. Tapi ini GJ. Oke, kita lihat dulu ya. GJ ini sebenarnya masih ada di persimpangan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya dalam minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini body candle-nya itu nyaris hampir doji terus ya. Ya hari Senin doji. Waktu Selasa spinning top ya, artinya di tengah-tengah dia close-nya. Kemarin doji ya, hari ini pun masih doji. Jadi dia ini masih belum ada tenaga naik turun yang besar. Jadi baiknya gimana? Baiknya kalau untuk ya Pak Robert posisinya apa Pak? Buy apa sell ya? Maaf ya. Sell ya. Oh sell. Kalau sell masih berpotensi Pak. Sell di 150 kemarin Pak. Oh pas, 150 pas atau lebih dikit? 150.3. Oh lumayan lah ya Pak ya. Lumayan Iya. dong, masih jalan ya. Oke. Iya. Nah level itu level yang udah dicoba berapa kali tuh Pak? Nah ini nih ya. Jadi 150.3 itu adalah harga closing price ya. Closing price tertinggi. Bapak lihat yang ini candle daily yang biru ini adalah candle naik. Ini waktu hari Jumat ya Pak, minggu lalu ini candle naik tertinggi, closing price-nya di 150.31. Ya, Bapak bisa lihat nih, saya kasih garis ya. Nah, harga selalu ketahan di sini ya. Oke? Iya. Nah, itu adalah resisten valid ya Pak. Jadi jangan bilang, oh ini Pak dilewatin. Ya memang dilewatin, kan tidak break. Ya, selalu ketahan di bawah itu. Artinya harga closing price tertinggi Jumat yang minggu lalu itu menjadi resisten valid. Gitu ya. Makanya dia setiap lewatin itu nggak selalu body candle nggak bertahan di atasnya. Jadi selalu reject gitu ya. Jadi saran saya Bapak ini memang posisi masih tetap ya Pak ya. Cuman kalaupun dia kenapa-kenapa, stop loss-nya jangan ini Pak. Dia di atasnya level tertinggi ini aja ya Pak ya. Kita sini nih. 150, 90 lah. Pasang stop loss di situ ya Pak. Ya, TP-nya mungkin di sini Pak. 148 lah. TP-nya ya Pak ya. TP-nya di sini Pak. 148. Kalau jangka panjang bisa turun sampai berapa ya Pak? Misalkan ditunggu sebulan gitu. Tunggu sebulan Bapak lihatnya di weekly lah ya. Iya. Nah ini masih kemungkinan turun nih Pak. Karena baru 1 minggu yang lalu ini ya. Ini kan bearish nih. Bearish engulfing ya. Ini bisa aja dia ke atas sedikit. Tapi candle-nya bakal turun lagi ke bawah. Yang terdekatnya ini Pak. Nah ini dia nih.
148 40-an, Pak. Itu ya. Iya. Ya, itu yang paling dekatnya, Pak. Jadi pertama targetnya situ aja dulu karena Bapak mau tradingnya ada jangka panjang. Tuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini mohon maaf Pak Swandi, aku mungkin informasi sedikit dengan Google Baik, ID Krista, ya mungkin boleh dibantu Mbak Krista atau Pak Krista untuk mengklik link absensi kehadiran yang ada di kolom komen, silahkan. Nah ini yang tadi Pak Ladiono tanya, saya lanjut lagi ya, mungkin dengan Google ID Krista, mungkin boleh dibantu klik link yang ada di kolom komen. Oke, kita lanjut. Pak Ladiono tanya USD CAD dan USD CHF. Oke, siap. Pak Ladiono ini juga termasuk setia ini Member ya. yang paling setia nih. Ya, setia di live trading dan juga webinar juga ya, suka ikut ya Pak ya. Oke, ya, berarti dia CAF dan CAD ya. Oke, kita lihat dulu ya. Dalam minggu ini sih CAF dan CAD searah ya, turun aja dia terus. Oke, kita lihat juga di sini ya. Bagaimana CAD itu ketahan di resisten trendline ya. Dia memang swing-swing aja ngetes, tapi selalu ketahan. Nah, kalau mau open posisi bagusnya memang tetap ambil posisi di harga dekat-dekat resisten. Karena ini kan sudah jelas reject ya. Rejection ya, sudah jelas nih reject. Oke, nah paling ambil di sini aja lah. Kalau mau open posisi baru lagi di 2530-an ya. Jadi masih tetap sell. Jadi sell limit ya, jangan sell now ya. Kecuali yang udah ada open posisi ya, sudah running ya. Oke. Saya dari kemarin CAD terus ya, dapat cuan-cuan terus di situ ya karena sell aja ya. 2540. 25. Oke. Semoga ini kita dapat cuan lagi nih ya, Bapak Ibu ya buat lebaran ya. Semangat. Lebaran masih jauh ya. Ya dikumpul-kumpulin dulu lah. Nah, di sini ya entry-nya tetap di sini 25, saya 2540. Kalau Bapak Ibu misalnya nggak mesti pas banget ya, silakan dengan angka-angkanya Bapak dan Ibu. Yang penting arahan saya limit ya, karena memang ini ke bawah turun ya. Oke, sama sih CAF juga ya. Kalau CAF lagi naik-naik dikit, oke, nih lagi agak naik-naik dikit ya. Dia mesti lewatin ini ya, mesti kuat dulu. Closing price-nya di atas 9245 ya. Sini. Kalau closing price-nya kuat ya di atas 9245, oke, bisa saja dia lanjut ya. Tapi kalau enggak, dia akan turun lagi. Sama seperti tadi GJ, maka ini ada resisten valid di harga closing price ya. Saya biasa pakai itu juga ya. Kalau misalnya nggak pakai indikator, pakai body candle, pakai cara itu juga bisa ya Bapak Ibu. Ini adalah body candle closing price. Nah, di sini saya jadikan ini resisten. Sementara belum ada posisi karena kalau dia cuma nyundul-nyundul doang bisa baik lagi, tapi kalau tiba-tiba nanti malam dia sampai berhasil break di atasnya berarti dia peluangnya breakout ya. Karena market kita tidak bisa prediksi ya Bapak dan Ibu. Yang penting kita lihat melalui grafik bagaimana gitu ya, apakah naik atau turun. Oke, ada lagi? Mungkin kita ke gold aja kali ya. Boleh Pak, karena ini udah mau ini kan. Silakan Pak, untuk ini Iya. tunggu sebenarnya. Oke, gold ya. Kemarin saya posisi gold itu buy limit di 1740, TP tadi pagi ya. Mungkin yang sudah ikut member premium dan di member community ya. Kemarin saya ada share juga tuh buy limit gold ya 1740, 1750 TP-nya bisa dilihat ya. Udah kena TP-nya malam ini. Nah, yuk kita lihat lagi. Nah, tadi di premium ya. Tadi di premium saya share ya sebelum malam ini ya, sebelum ada ini bagaimana gold itu membentuk
Nah, ini dia. Nah, siapa yang lihat ini? IH4. Ini adalah Marubozu bullish ya. Lihat ini nggak ada body, nggak ada ekornya ya. Jadi ini benar-benar full body dari bawah open sampai close-nya itu benar-benar di harga tertinggi. Jadi opennya di berapa nih ya? Opennya tadi di 17 berapa ini? Nah, pokoknya dia Marubozu lah ya. 17.3965 ya, high-nya 17.47. Nah, di situ ya, close-nya juga di situ. Jadi nggak ada lower-nya. Nah, jadi ini munculnya ini tadi saya bilang di grup premium, ya jangan terkecoh dengan data nanti jam 7:30 yang tadi ya. Sebelumnya ya, saya sudah sampaikan sore tadi. Kenapa? Kalau teknikal kita udah lihat ada Marubozu ya. Nggak usah terkecoh dengan data deh, mau datanya naik atau turun buat dolar ya. Kalau udah muncul begini, ini artinya di market udah muncul buyer, oke? Ya, secara dominan buyer ini menguasai ya, oke ya. Kita lihat, apalagi kalau di sini sudah pakai trend line, sudah breakout ya. Kenapa breakout? Karena body candle-nya sudah keluar dari garis trend line. Jadi ini akurasinya lumayan bagus ya, karena kita lihat bukan dari berita ya, tapi kita lihat dari teknikal yang menggambarkan apa yang terjadi di pasar, di mana buyer sudah masuk ya. Nah, apakah ada potensi untuk bukan reversal, apa koreksi? Bisa. Koreksinya kemana? Kita cari yuk koreksinya yuk. Jadi saya mau ambil posisi buy. Dia akan ngincer sini ya, 5760 ya. Nah, kalau di sini 43 bisa nggak ya ke 43 ya? Kita nggak yakin juga ya, apakah turun lagi sampai sejauh itu. Nah, karena MA-nya di sini memang 43, 44 ya, yang terdekat ya. 43, 44, 45 di situ MA-nya. Kalau untuk gold jangan kira terlalu jauh, kadang-kadang kita lagi nggak lihatin tiba-tiba harga geraknya cepet ya Bapak dan Ibu ya. Jadi amannya memang saya akan pasang untuk gold, mungkin bikin 2 layer ya. Saya akan pasang 2 layer dengan mungkin ininya lotnya dikecil-kecilin aja, dipecah. Jadi buy limit yang agak jauh dulu 17.43 ya. Stop loss 17.35. TP-nya 17.55. Oke. Saya pasang dulu di situ. Jadi nanti saya showin ya. Saya mau pasang lagi layer berikutnya. Jadi kecilin aja lotnya. Kalau Bapak Ibu yang money manajemennya misalnya dananya terbatas ya jangan. Harus dengan yang maksudnya bijak aja ya, bijak. Satu posisi cari harga yang kemungkinan memang cukup rendah untuk dan bisa disentuh untuk kita pasang buy. 17.45 ya. Tadi 17.43, sekarang 17.45. Saya pasang stop loss-nya 17.35. Jadi ini oke, yang satu ini gede ya. 57 sampai ke pucuknya ya. Oke. Jadi buy saya pasang di sini. Nah, untuk buy ya, ini ada 2 nih posisi buy ya. Yang berdekatan ini ya. Jadi ini buy di 17.45 dan yang ini di 17.43. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan langsung dikejar nih, harga udah naik nih. Nah, kalau saya biasanya harga udah di ujung jauh dari moving average, biasanya tunggu dia koreksi dulu aja. Itu ya Bapak dan Ibu ya, santai aja, nggak usah tahu dikejar. Nanti kalau Bapak dan Ibu buy sekarang, target ke 57, Bapak dan Ibu nanti makan ya, lagi ngapain, harga ke bawah dulu, ke 51, ke 50, ke 47, ya. Tapi mungkin nanti naik lagi ya. Sayang ya, mendingan pesen harga di bawah aja supaya dapat harga yang terbaik. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Ini Ada nanti lagi nih, semua. Oh, ada lagi. Pak Suyono tanya terkait dengan gold sih. Gold jangka panjang Pak dan now. Tanyanya 2 Pak sekalian, yang now atau jangka panjang katanya Mas. Jangka panjangnya
Ya Terpilih Pak Suyono harus ya. mesti ada ininya Pak ya, termnya, karena jangka panjang yang mana ya kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi lah ya. Kita prediksi yang 1 jam ke depan, 4 jam ke depan aja kadang-kadang balik arah lagi gitu ya. Ya kan? Itulah market Pak. Jadi memang harus kita lihat, apa namanya, sentimennya berubah-ubah gitu ya Pak ya. Apalagi, pemulihan ekonomi Amerika Serikat ini kan cepat ya, vaksinasi di seluruh dunia udah cepat gitu ya. Jadi kalau ekonomi nanti mulai membaik, orang akan lari Pak ke dolar, treasury Amerika Serikat ya, Bitcoin, itulah. Jadi emas udah nggak terlalu mengkilap Pak, Oke, siapa gitu. nih ikutan signalnya Pak Suwandi untuk yang di emas ya? Sorry Pak, yang tadi ya beberapa signal yang Sobat Traders ikuti mungkin boleh komen di kolom chat ya. Kemudian nih Pak Heri tanya nih Pak Swen, saya ada floating gold, apakah masih naik ya? Perkiraan koreksi sampai berapa Pak goldnya? Ini Pak Oh iya, Heri ya. oh iya, Pak Heri ya. Ya, Perkiraan koreksi berarti kira-kira yang barusan saya pasang, entry buy limitnya Pak, ada di 43 dan 45. Jadi itu perkiraan ya Pak ya, yang bisa saya, lihat dari, di H1 ya atau H4 ini berdasarkan pakai moving average ya. Karena ini sudah breakout ya dari trend line, biasanya kalau sudah breakout akan ada retest juga Pak, retest. Jadi bukannya akan turun, dia cuma koreksi retest ke yang resisten jadi support, dia akan, eee, take off lagi nanti. Ibarat kayak cuma mau mendarat, nanti terbang lagi gitu Pak. Ini kita bicara dalam, mungkin 1 hari, 2 hari ini ya Pak ya, mungkin sampai besok ya, di akhir pekan bisa saja, seperti itu Pak. Gold masih mengincar kemungkinan, 17 sini Pak ya, 60 nih. Nah ini GBP kemungkinan ini akan close ya, close-nya cuman minus 10 pips, berarti ini posisinya minggu lalu ya Bapak dan Ibu, nggak apa-apa dia akan close minus 10 pips ya. Ini masih ada minggu yang lalu masih ada, sementara yang hari ini saya pending order semua ya, karena lebih aman pending order, karena artinya kita memang punya peluang, punya, plan yang jelas ya Bapak ya. oke Oke, Pak. Ini Pak Joni mau tanya kalau gold pasang sell limit 1760 apa bisa? ya sementara kalau mau pasang sell limit, di sekitar itu boleh Pak, itu masuk akal ya. Kenapa? Karena itu adalah target yang akan tes untuk setelah, maksudnya di sesi ini ya. Kita lihat di sini, ini adalah area 1757 sampai 60, ini adalah resisten terdekat. Jadi andai kata dia nggak langsung breakout, maka akan ada, retest setelah di area tersebut, gitu Pak. Wah sekarang sudah 55 ya, jadi wow, jadi target buy kita, eee, udah tercapai ya, tapi saya masih pasang ya di sini, berarti saya akan naikkan posisi buy limitnya ya, karena, di sini akan saya naikkan ya, 45, oh ya sudah deh. Oke, saya posisi sell 1 ya. Oke, saya posisi sell 1, 1768, 58 bukan 68 ya, kejauhan. Oke, stop loss-nya nggak usah terlalu besar. Oke, jadi TP-nya 48 ya. Supaya sambil menjemput, buy limit di bawah. Nah, bingung ya? Banyak ya? Nah, ini kan masih plan ya Bapak dan Ibu, kita belum tahu mana yang aktif, nanti apabila ada yang sudah tidak valid akan saya hapus ya, saya delete, saya batalkan. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, untuk sell limit ada di 58, 1758, buy limitnya 1743 dan 1745. Gitu ya. Jadi ini masih plan semua, jadi mana yang akan aktif nanti kita akan update di Telegram Group Forex Simpro Premium dan Forex Simpro Community. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masuk ke Jimit ini masih belum join di grup Telegram Forex Simpro Premium, nah silakan join aja.
ada di situ ya, link buat pendaftaran, masuk saja. Dan buat yang mau signal-signal yang lengkap setiap harinya, ada arahan-arahan market dan diskusi bersama member lain dan analis, silakan join Forex Simpro Premium. Nanti boleh tanya kepada tim ya dari PT Java yang mengundang Bapak dan Ibu ya. Oke, itu saja Bu Leoni. Mungkin kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Sebenarnya, sorry, yang sudah bertanya sudah kelar, sebenarnya waktunya sudah pas juga ya Pak. Nah mungkin informasi sedikit, semua trading plan pada malam hari ini akan diupdate di Forex Simpro Community ya. Mungkin bisa saya sudah kirimkan juga ya update untuk joinnya, karena informasi semua untuk update hari ini di ini ya, Community Forex Simpro. Kalau yang belum menjadi komunitas kami, tapi kalau sudah jadi member premium, wah itu udah lebih ini lagi ya, udah punya banyak fasilitas. Nah, jadi Sobat Traders, kita akan bertemu kembali pada esok hari ya, live trading juga bersama dengan Pak Michael Yudi nih, Sobat Traders. Jadi tetap terus ikuti acara daripada Forex Simpro dan Java Global Future, karena memang di sini event-event update-nya ya Pak. Iya, betul. Apakah ada yang terakhir, silakan Pak. Ya, jadi Forex Simpro bekerjasama dengan Java Global Futures memberikan edukasi yang lengkap lewat webinar ya, dan juga trading, live trading ya, karena live trading ini kan nggak sekedar analis akan ambil posisi, tapi memberikan kepada Bapak dan Ibu satu edukasi juga kenapa open posisi ya, kenapa kita merencanakan ya untuk open posisi forex atau gold gitu. Jadi itu kan bisa dipelajari oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi grup Forex Simpro Community itu free, silakan gabung ya. Dan kalau mau jadi Forex Simpro Premium itu tinggal buka account di PT Java Global Futures. Nanti fasilitas semuanya free untuk nasabah atau member. Itu saja Bu Leoni dari saya. Oke, satu lagi mungkin Sobat Traders bisa mungkin lihat di kolom chat yang input peserta ya buat kami ya, baik analis ataupun daripada layanan kami pada malam hari ini. Silakan, kami senang sekali mendapatkan inputan dari Sobat Traders. Oke, nanti ada di link chat ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Baiklah, malam hari ini sudah berakhir, kita akan bertemu lagi pada esok hari dalam acara live trading bersama dengan Pak Michael Yudi dengan teknik BTS-nya. Selamat malam. Demikian Sobat Trader, live trading bersama dengan saya. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya ya. Salam profit.